Awal mula Bang Irul terjun di politik tuh gimana nih Bang? Nyari duit. Ya kan nyari duit Nah bener. teman-teman tadi contoh ini masuk ke politik money politik dia berpolitik Bukan. duit ya. Iya, kayak kita kan semua cari duit. Awalnya cari duit. Lama-lama kok kayaknya aku harus mengabdi untuk rakyat Aceh. Kak, aku merasa begitu. Makanya sebenarnya kemarin aku mau maju wali kota. Cuman Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aman tuh Podcast. Apa yang tidak aman kita amankan. Bersama saya Tukur Ryan Harisha Syauluddin sebagai host di sini kali ini. Nah, yang menarik nih teman-teman ya. Biasa kan ada seseorang nih yang seharusnya berdiri di posisi saya, cuman kali ini berganti. duduk. Oke, duduk di sini ya. Kita kenalkan ya, Bang Irul Azwar menjadi bintang tamu pada hari ini ya, kawan-kawan ya. Silakan gimana Ya. Bang Irul? Apanya ya? Aman. Panggung ke hari ini. Jadi kan biasa kan Bang Irul di sini. Gimana rasanya posisi di kursi narasumber? Biasa aja sih kalau Oh, namanya biasa Ryan. Ini kalau dari saya nih Bang, duduk di sini kayak ngerasa Irul Azwar banget ya, Bang. Coba mana Irul Azwar yang Irul kayak Azwar kenal? gimana ya kasih Irul Azwar Kayak mana? kayak ini. Anjing, itu anjing. Oke, Bang. Ya, Jadi nah, kira-kira apa nih yang kita bahas nih? Masa podcast nggak tahu, kayak datang ke sini, kayak bilang, Bang, sini aman tuh buat aku, ambil. Nah, tahu nggak kawan-kawan yang lucu kayak gimana? Bang? Biasa kan Hmm. yang diundang itu kan narasumber, host undang narasumber. Tapi ini aneh nih, narasumber yang undang hostnya kan lucu gitu. Ya kan, kayak bilang kayak mau jadi host terkenal di Aceh. Oh ya, siap. Mau jadi host politik tapi. Ya, udah politik lagi. Ya. Ya, Gak apa-apa, aman. Apa lompat-lompat? Putus. Oke, salah. Siap, salah. Gimana? oke, ngomong-ngomong di politik nih ya. Jadi Bang Irul udah lama nggak ngegeluti politik? Enggak, baru sih. Baru tahun ini. Baru tahun ini. Iya. Tahun ini atau dari tahun lalu Bang Irul? 2023, setahun lah. Setahunan ini. Setahun, iya. Gimana, Bang? Iya. Jadi kira-kira coba ceritain awal mula Bang Irul terjun di politik tuh gimana nih Bang? Nyari duit. Ya kan nyari duit Nah bener. teman-teman tadi contoh ini masuk ke politik money politik dia berpolitik Bukan. duit ya. Iya, kayak kita kan semua cari duit. Awalnya cari duit. Lama-lama kok kayaknya aku harus mengabdi untuk rakyat Aceh. Kak, aku merasa begitu. Makanya sebenarnya kemarin aku mau maju wali kota. Cuman karena waktunya mepet ya kan. Ya udah, terus ada yang minta, ya udah aku kasihlah kesempatan untuk yang lebih muda. Iya betul, serius. Oke. Awalnya aku masuk ke sini karena duit, tapi lama-lama kayaknya aku harus berjuang untuk Ya, Aceh. mungkin aku bisa merubah Aceh mungkin menjadi 2 lantai. Mungkin bisa kita di-break dikit gini. Jadi kawan-kawan nih biar jangan salah kaprah nih. Bang Irul sebenarnya bukan pure tokoh politik, bukan pelaku politik, tapi Caleg. tapi berkecimpung juga di dunia politik nih. Maksudnya beliau lah orang-orang di belakang layar dari pemimpin kita yang udah terpilih mungkin ya. Dan ingat kawan-kawan, sebenarnya nggak mesti tentang politik uang. Seperti Bang Irul bilang tadi, kita ini membangun rakyat. Uang datang belakangan. Atau uang dulu. Uang juga. Uang juga ya kan. Oke, itu nggak aman, makanya kita amankan. Oke, Bang Irul. Jadi pertanyaan pertama ini Bang Irul. Udah kedua, udah keempat nih. Pertanyaan kedua ya nih. Anda. Oke. Gimana nih pandangan kita, nggak usah jauh-jauh ke nasional dulu ataupun dunia. Kita tanya yang di provinsi kita dulu. Gimana pandangan Bang Irul tentang politik di Aceh? Sejauh ya baliho. Ya, masa cuman baliho maksudnya? Ya apa? Sekarang pilkada apa? Sekarang kalau bahas pilkada apa? Coba kalau misalnya nih pandangan kan. Jalan. Pilkada apa yang nampak? Enggak. Oke, itu pandangan benar kan? Itu pandangan. Ya kan baliho. Tapi maksudnya bukan pandangan, maksudnya kan point of view. Gimana nih menurut pandangan, bukan secara harfiah ya kawan-kawan. Ya gimana ini? Siapa yang layak? Kan, ya ini terkait menurut pendapat Bang Siapa yang layak? tentang peta politik di ini, tentang kondisi politik di Aceh. Siapa yang potensial, siapa yang layak kita dukung. Nah, gimana Bang Irul? Aku milih Mualim sih. Tapi dukung Bustami. Gimana itu? Kan boleh. Oke, kita dukung karena belum ada yang masuk. Oh iya. Belum fix. Masuk Pak ke Aman tuh. Kami pilih Bapak, kan kayak gitu. Oh gitu. Kan itu Mualim juga kan masih ada Najar.
Najar juga sayang, harus kita pertimbangkan. Siapa lagi? Jadi Haji Uma. Masa Haji Uma udah bawa pulang orang dari luar negeri ke sini dari Malaysia, dukung, ya? Enggak kita dukung ya kan. Nah, tapi nggak tahu dia maju atau enggak. Kira-kira nanti menurut Bang Irul berapa calon yang maju? Kalau tahun 2017 kemarin kan di periode sebelumnya kan ada 6 calon kalau salah ya. Nah tahun ini kira-kira berapa paslon nih yang keluar? Menurut yang udah Bang Irul lihat nih peta politiknya nih. Berapa? 2 paling. 2? Mualim lawan ini. Emang ada yang berani lawan Mualim? Tahun lalu aja 6. Ada berani lawan Mualim sekarang. Mustami Hamzah. Kita kembalikan ke rakyat. Rakyat yang memilih rakyat. Ya, yang kawan-kawan. Yang milih rakyat. Kan banyak pendapat aku. Oke, benar. Bahaya nih, memang bahaya lah. Kapan lagi kita main di Aceh bahaya? Di Aceh nggak ada yang main bahaya kan? Semua main rapi, datang undang bapak-bapak. Pak, kayak mana Pak visi misi? Ya, nanti jangan ada di depan rumah, ada yang gedor rumah pula kan, jam-jam 3 malam. Ya kan mungkin orang mau ngatar sembako. Mau ngajak sholat tahajud nanti. Serangan subuh. Dari Bang Irul lah nih. Kalau Bang Irul udah berkecimpung politik, ada pernah kepikiran nggak kalau untuk jadi tokoh politik? Kan udah aku bilang mau maju wali kota tadi. Ya, kadang kan lo. Oh, berarti serius nih mau maju wali kota. Kira-kira wali kotanya atau udah ada partai sebelumnya? Banda Aceh aku. Kalau nggak ada partai kan kita bikin partai baru. Oke. Pada Pemuda Aceh Darussalam, Partai Aceh Darussalam kita bikin setelah ini. Oh. Kayak mana? Parlok lagi enggak lah. Masuk partai yang udah ada aja. Banyak kali Parlok. Enggak ada duit kita. Karena dengar kan mantan capres itu kan lagi ngebuat partai juga nih. Iya, ya kita dukung. Tapi masyarakat Aceh juga enggak terlalu peduli lagi masalah perubahan sih. Ya kok. Ini aku udah ngomong serius ya. Ini kita serius. Tapi ini aku ini saya aja dulu. Tapi saya lihat juga nih Bang. Tadi bilang nggak ada lagi yang peduli tentang perubahan. Tapi ada kok beberapa tokoh-tokoh politik ya calon-calon wali kota, calon bupati ada yang ngebawa tagline kita antarkan perubahan. Calonnya peduli. Misal kita antarkan perubahan untuk Banda Aceh, kita antarkan perubahan untuk Aceh Besar. Iya. Gimana itu? Secara calonnya peduli. Sekarang aku tanya deh sama kalian. Coba di kolom komentar tulis kalian peduli nggak? Orang Aceh nih khusus ya, peduli nggak kalian sama perubahan? Nggak peduli. Misalnya siapa calon sekarang di perubahan? Kalau Aceh Besar, aku yang tahu aja. Aceh Besar misalnya Haji Musanif. Iya, betul. Ada nggak orang dari perubahan mau masuk ke Haji Musanif? Belum tentu. Oh betul. Kalau Banda Aceh sekarang Irwan Johan, ada nggak? Coba ada nggak yang mau? Misalnya masuknya bukan karena Irwan Johannya, karena perubahan. Ada nggak? Nggak ada. Nah itu. Baliknya ke bunda-bunda juga. Berarti itu yang harus semua. Ini bunda-bunda mana ini? Enggak, bunda aku di rumah. Jadi bunda aku udah datang dari kampung, bawa peliu dia, makanya masih ingat aku. Tadi katanya serius. Iya serius. Jadi kan, inilah yang harus kita garis bawahi. Kita seharusnya milih figur politik itu bukan karena siapa orangnya, tapi apa gagasan yang dibawa. Seharusnya kan seperti itu. Gak bisa. Kenapa gitu? Kalau milih politik tetap lihat siapa orangnya. Coba lihat dari pileg. Bisa dihitung jari itu calon anggota legislatif kita yang bisa bicara. Ya, nah, ini juga misalnya menjelang pilkada. Coba kita lihat berapa orang dari calon kita yang misalnya sering muncul ke media untuk mengeluarkan closing statement. Nggak ada. Iya. Ya paling video, ya mereka lagi kunjungan ke sini, ke sana, ke sini. Aku pun bisa bawa kamera satu, ku ajak ke, ya kan? Iya. Dah jadi video, antar sumbangan. Nah, tapi nih ngomong pileg nih Bang. Jadi kan ada caleg dulu kemarin. Ya notabene-nya suaranya itu udah mencukupi. Cuman gara-gara partainya nggak lewat, nggak sampai 4%. Jadi beliau nggak itu. Terus kita ngelihat kemarin di bursa politik bahwa beliau itu masuk di bursa Cawagup. Nah kita lihat lah, jika Pak M. Nazar dipasangkan dengan beliau, mungkin aku lebih setuju beliau jadi cawagup sih sebenarnya ketimbang masuk balik ke kota. Karena lucu aja dia misalnya kemarin waktu kampanye keliling, tapi tiba-tiba masuk ke kota kan lucu. Tapi kalau masuk ke wagub atau cagup sekalipun ya masih layak-layak juga sih sebenarnya. Karena pada posisinya kan beliau sudah keliling nih. Iya betul. Ya kan sudah pernah menjabat juga, sudah pernah menjabat dan sudah pernah bekerja. Sebenarnya lebih cocok ke sana. Nanti kita potong-potong aja nih. Kayaknya bakalan panjang nih. Setengah jam dah, belum ya. Oh keren nih si Ryan. Kian ambil aja buat Kian Mantu nih. Kayak mana? Aman tuh kasih Ryan. Kalau kasih Ryan, aku bikin program lain. ya ini aman tuh ini bahaya karena dari 2 konten yang udah aku lihat, yang udah Ryan lihat itu agak pinggir jurang. Dan ini pun pinggir jurang, ini bahaya. Kita harus cari aman. Sebenarnya nggak bahaya. Apa ya? Aman terusnya. Karena
Apa yang bahaya? Kita kan bicara fakta, kecuali kita mengada-ngada. Berarti ini apa podcast ini batu loncatan abang untuk jadi wali kota? Enggak sih. Kaisang juga bilang kayak gitu kan di awal. Apa itu? Apa dibilangnya? Saya nggak tertarik. Tapi enggak. Iya. Kemarin aku kepikiran bang. Saya kepikiran bang. Kan alah daripada pikir-pikir politik, bagus kita jualan ya. Kira-kira bagus jualan apa nih? Jualan martabak apa pisang goreng yang bisa jadi calon wakil presiden? Padahal banyak loh pedagang martabak. Jualan pulut. Belum ada calon presiden jualan pulut. Belum ada calon presiden, tapi yang udah ada pedagang martabak. Bayangkanlah pedagang martabak sama pisang goreng apalah, tapi bisa jadi ketum partai dan wakil presiden. Beda, dia jualan martabak di mana? Dia jualan martabak di Kemang, Cok. Kita jualan martabak di Simpang Lam Dingin. Pakai gerobakan. Iya, yang beli orang jualan ikan. Kayak mana? Dia jualan martabak, yang beli pamannya kan kayak gitu. Iya lah, kita kan ya kan dia punya keluarga. Ya, paman kita juga pasti beli juga kan. Ya kayak mana? Ya kan punya keluarga. Itu demokrasi kawan-kawan. By the way ya kawan-kawan, ini pertanyaan yang tadi dilontarkan itu nggak pure juga dari konsep yang udah ini, tapi ada pertanyaan tiba-tiba juga diarahkan oleh Pak Prompter. Gitu. Enggak apa-apa, jangan sebut-sebut Prompter, nanti dicari dia. Oh iya. Kayak gini aja, kita buat kayak PWK tuh. Cuma tangannya aja, no. Kalau Yanti kan dicari Gimana Yanto? Udah sampai sejauh mana? Bisa tuh. Ya itulah, kalau bicara politik memang nggak ada habisnya. Tapi ya kenapa misalnya kan jadi pertanyaan juga, kenapa kita sering bahas politik? Kenapa aku sering masuk ke dalam politik? Nggak tahu ya. Aku orang yang paling benci politik. Dulu benci aku sama politik. Jadi bicara background keluarga, ayah adalah bagian dari satu partai. Tempat yang tadi kita bahas, ada yang lagi maju sekarang kita bahas, ayah kebetulan di situ juga. Jadi tapi aku menjadi tidak tertarik dengan partai, tidak tertarik dengan politik dulunya. Bahkan aku sering mengkritik, memberontak baik itu di sekolah, kadang itu di rumah. Gitu. Aku nggak suka sama politik. Jadi aku masuk ke dalam politik itu, aku balik lagi cerita karena uang. Kenapa karena uang? Kan aku konten kreator. Yeah. Jadi dalam bikin konten aku biasa bikin pola gini. Ini lagi nganggur. Aku kayaknya pengen ngelola, kayak kemarin pengen ngelola perusahaan apa namanya, ngehandle perusahaan UMKM lokal lah kayak gitu. Jadi aku bikin konten biasanya. Aku bikin campaignnya berarti bahas tentang UMKM, gedebang masuk kerjaan. Nah, kita ngelihat peluang nih. Begitu udah selesai, aku ngelihat peluang nih kayaknya bakalan ada politik di depan. Nah, makanya sebelum aku dapat kerjaan dari para politisi ini kemarin jadi konten kreatornya, aku bikin bridging dulu di awal. Bikin konten masalah kok sekarang politisi itu kok kolot ya. Maksudnya udah 2024 masih pakai spanduk kampanyenya kan kolot. Iya, benar. Kalaupun pakai HP masih pakai HP itu. Tahu kan yang berasap? Kayak di Takengon. Dia syuting di mana aja tapi kayak di Takengon. Nah, itu kan itu aku singgung di situ. Jadi dapatlah peluang. Kan itu kita kayak gitu dalam bisnis tuh kayak gitu. Dapat peluang ya mau enggak mau kan. Dan sekarang udah selesai. Ini politik udah selesai. Enggak tahu nih wali kota gubernur kalau tertarik pakai jasa aku ya oke. Dan sekarang tim kami Pak sudah banyak dan kami sudah punya alat yang lebih proper. Kalau kemarin masih iPhone Pak, sekarang kamera udah 1, 2, 3 Pak. 3. Kalau Bapak mau gabung kita tambah jadi 6 Pak. Yang penting ada anggarannya. Nah, lain dari itu ya kalau misal ada nih brand-brand ya, kalau misal mau iklankan di sini ada display. Ya kalau misal mau brand-brand misal apa? Akui misal. Boleh taruh di sini. Ini juga kalau misal ada brand tumbler, kita menyediakan display buat iklan ya. Tapi ini ada nih ya, ini ada sponsor yang mau masuk katanya. Cuma kita belum terima, kita tunggu yang tawarannya lebih gede. Oh, gitu. Enggak sih, ini punya kawan, kita terima. Nah, kita enggak prioritas ini. Oke, tapi Bang, balik lagi ke politik tadi. Gimana kalau misal kami dukung Abang jadi tokoh politik, maju jadi tokoh? Iya, sebagai apa? Sebagai apa dulu nih? Abang kalau di PRK enggak lah. Sebagai ini apa tuh namanya? Ketua partai. Bukan. Yang kasih sepatu ke presiden. Boleh tuh, pas pampres kan? Ngeri kan?
Itu bukan tokoh politik namanya, itu tokoh militer. Nggak ada KTA kita. Ini Apa? jadi ajudannya. Ajudan nih, aku lagi nunggu jadi ajudan. Oke, siap. Nah, gimana kira-kira nasib podcast ini kalau misalnya Bang jadi ajudan? Sibuk nih. Kan belum pasti. Belum pasti. Kan bilang kalau makanya kan aku undang kalian ke sini biar ada yang meneruskan. Mana tahu aku dipakai, mana tahu. Kan kita nggak tahu. Terus orang bilang, oh berarti tujuannya selama ini untuk itu. Ya kan kita namanya kita sudah berusaha, mungkin kita dipercaya, dikasih kepercayaan, ya kenapa harus ditolak? Iya benar. Nggak ada doa tolak rezeki, yang ada tolak bala. Iya benar kan? Betul. Ya udah. Oke, ngomong-ngomong ke situ mungkin ya kawan-kawan sekian aja lah kayak apa perbincangan kita. Kayak ini udah banyak kali bukan pinggir jurang, kita udah lompat ke jurang ini. Enggak sebenarnya. Kenapa kalian itu takut dengan pinggir jurang? Bukan gitu, Bang. Ya takut nggak aman. Takut besok nggak bisa pulang ke rumah, ya nggak. Siapa kita nggak ada yang kenal kita. Ini aja belum tentu ada yang nonton. Iya betul ya. Sponsor pun pas lihat viewsnya 100 masih banyak views di TikTok aku, dia bilang. Oke lah, tapi lain dari itu kan kita main aman aja lah. Udahlah Bang itu. Oke. Ini memang ini aman tuh podcast. Ya, yang nggak aman kita amankan. Yang nggak aman kita amankan. Seharusnya itu tagline dari host malah narasumber ya. Nggak apa. Oke kawan-kawan. Jadi itu aja mungkin perbincangan kita kali ini, menunjukkan waktu juga udah terlalu lama. Nanti kawan kayaknya paling nggak dari 100 orang yang nonton cuma 3 orang lah yang bertahan sampai. Tapi dia keren loh. Aku akuin dia keren. Aku nggak ada naruh ekspektasi dia sebesar ini sebenarnya di awal tadi. Karena aku tahu dia beberapa kali perform, termasuk waktu pertama kali aku kenal dia, kagoknya kayak mana. Tapi yang ini keren. Lah, kalau kalian misalnya saranin ganti aja hostnya sama dia, ya udah aku ikhlasin nih buat tapi emang ada yang komentar Bang. Kita komen sendiri. Oh ya. Kita nggak tahu sih siapa tahu yang ini viral. Ya kan? Yang ini viral bahaya kita. Oke lah kawan-kawan. Jadi segitu aja. Balik lagi kita bilang demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Tukurin Harisha. Kita nantikan episode Aman Tuh Podcast yang selanjutnya dengan narasumber yang lebih menarik dan narasumber yang lebih pinggir jurang. Aman Tuh Podcast, apa yang gak aman kita amankan. Saya Tukurin Harisha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.